Pernah gak sih waktu kita jalan ke mall, anak kita pengen sesuatu sambil nangis-nangis, terus kita bilang, aduh nak kok kamu jadi cengeng gini sih? Atau pas kita nganter anak sekolah, baru pertama kali masuk sekolah, anak kita gak mau maju ke depan, gak mau masuk ke kelas. Kamu penakut gitu aja gak berani. Harus berani dong. Padahal di situ banyak juga orang tua yang lain, teman-teman dia juga yang lain. Gimana tuh Pisti? Ya, memang itu fenomena yang sering terjadi Mbak. Tapi yang perlu kita lihat adalah sebenarnya kadang-kala kita melihat tuh anak itu adalah dewasa kecil. Jadi seolah-olah kita anggap sebagai orang dewasa. Kita ngomongnya sama dengan seperti orang dewasa. Padahal dia anak-anak dan kita lupa kalau kita ngomong, wah kamu penakut, cengeng. Itu sebenarnya untuk usia perkembangan dia juga gak ngerti apa itu cengeng ya, apa itu penakut ya. Justru itu berulang-ulang kedengaran, akhirnya menjadi menempel dalam dirinya dan dia menjadi cengeng bener. Oleh sebab itu sebenarnya gini loh Mbak, dalam sebuah pengasuhan dengan anak yang diperlukan adalah kita jangan membuat label cengeng, penakut, bodoh, malas. Jangan sampai, karena kalau itu dilakukan jadi bener deh si anak itu seperti yang kita omongin. Tadi kalau kita kan ngomongin yang nangis, penakut. Tapi kadang-kadang ketika kita membuat tadi ibu bilang label, kamu pasti pinter nak, kamu jadi anak pinter, kamu itu cocok jadi dokter. Itu termasuk label gak sih Bu? Ya. Positif kan ya? Ya. Jadi label itu boleh dilakukan kalau itu positif. Jadi kenapa? Karena label itu akan masuk di dalam alam tak sadar kita dan itu menempel, akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Misalnya gini, kalau teman-teman semuanya pernah melihat sebuah film gitu ya. Dulu ada film Sidul Anak Betawi gitu ya. Itu dulu Benyamin itu kalau marah, kamu kayak gubernur gitu. Akhirnya kan si Rano Karno jadi gubernur bener. Nah, gimana cara kita tip and trick? Kita tuh harus hati-hati dengan mulut kita. Terutama pada waktu marah. Kita harus keluar ada positif. Jadi misalnya kalau anak kita nangis, aduh sang gubernur kita, besok kita akan bisa lihat kamu jadi gubernur. Aduh seneng banget ya kalau kamu jadi gubernur. Jadi keluarnya begitu. Jadi jangan keluar yang negatif. Kalau kita mau, anak kita belum mau maju, ya kita ngomong yang positif. Misalnya kita mau jadi apa dia? Presenter handal kita belum siap ya, nggak apa-apa. Besok pasti lebih siap. Ibu akan selalu di sampingmu untuk menjagamu atau untuk menemanimu dan lain-lain. Jadi perkataan-perkataan ini yang harus kita siapin. Karena label itu akan menancap di dalam otak kita. Apalagi kalau berulang-ulang. Oleh sebab itu, mari kita mulai dengan kata-kata yang positif sehingga membawa berkah bagi kita semua. Nah, dampaknya nih Bu dengan label-label positif tadi apa? Sebenarnya boleh gak sih ngasih label meskipun itu positif? Takutnya gini, anak bisa jadi punya bakatnya bulu tangkis, tapi dari kecil anak sudah dibilang kamu jadi nangis tadi ya, kamu jadi dokter ya, kamu jadi gubernur. Padahal sebenarnya mungkin bakat anak jadi bulu tangkis misalkan Bu. Itu ngebatasin gak sih dengan label positif itu? Iya, dia ngebatasin. Kalau dengan demikian anak itu akan menjadi terbatas. Misalnya gini, kamu jadi bulu tangkis, jadi dokter. Bayangan dia yang bagus tuh dokter, padahal dia nggak seneng. Jadi dia bilang, udahlah. Ada beberapa contoh ya, untuk menyenangkan orang tua, dia jadi dokter dulu. Setelah lulus jadi dokter, ijazahnya diberikan orang tua, baru dia jadi bulu tangkis. Banyak teman-teman begitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah waktu memberi label, ya kita beri label yang umum saja. Kemudian yang positif, yang umum. Karena ini kita akan membuat anak itu menjadi bahwa yang positif lah yang bagus. Kenapa? Karena secara langsung, tidak langsung ya, pemberian label itu akan mengubah cara melihat diri sendiri, mengubah cara orang tua memperlakukan anak, dan membatasi dirinya sendiri kata Mbak Vita tadi. Jadi mari kita mulai bijaksana dengan apa-apa yang kita ucapkan. Ada sebuah kata-kata manis, apa yang omongan kita itu adalah doa kita. Hati-hati teman-teman, adik-adik dan kita semua sebagai orang tua dan ibu bagi anak-anak kita.